Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang mengikuti ibadah online di mana saja kita berada. Kita bersatu hati, kita undang Tuhan Yesus yang adalah kepala dari kehidupan kita. Artinya kepala itu adalah Dia yang memimpin setiap kehidupan kita. Kehendak yang tertinggi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan lagu pujian Jalan Tuhan. Cobaan berat mendekat, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku. Terima kasih Tuhan. Pada tangan-Mu ada masa depan yang gilang gemilang. Pada tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang mengerti jalannya masing-masing. Hanya Tuhan yang mengerti jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Lewat kami mendengarkan firman-Mu, kekuatan kami
Ketika kami makan makanan rohani, yaitulah firman-Mu, hingga kami tidak mudah putus asa dalam kehidupan kami. Kami selalu hidup di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berhadirat dalam ibadah ini, peralatan yang kami pakai urapi dengan Roh-Mu. Semua imam-imam yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Engkau urapi dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang memegang hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita nyanyikan lagu selanjutnya, Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kalau kita lihat jalan raya, kita lihat begitu ratanya jalan raya. Ketika jalan raya rata dan tidak berlubang dan tidak ada yang bergunung, nah, kendaraan dengan mudah bisa terlewati dengan cepat sekalipun. Tetapi ketika ada jalannya rusak, yang berlubang, atau jalan yang bergunung seperti polisi tidur, ya jalanan pun jadi tidak enak. Nah, tapi kita mengerti bagaimana jalan yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus meratakan dulu jalan yang rata, ya, jalan yang rata supaya kehidupan kita bisa dilalui Tuhan dengan baik sekali. Tapi kalau ada jalan yang berlubang, kita timbun. Kalau ada jalan yang bergunung, kita ratakan. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita sambut dengan lagu pujian, Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Tolong kami anak-anak-Mu supaya kami mendapatkan Tuhan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, mengalami satu persatu rancangan yang indah yang Kau telah rancangkan dalam kehidupan kami. Tolong kami, anak-anak-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini, Engkau bisa menutupinya Tuhan. Lewat kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Terlebih bisa melakukan firman-Mu, percaya dan yakin akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dan pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka kitab kita di Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Ya. Amsal 3 ayat yang 11 sampai yang ke-12. Kita ulang-ulangi ayat ini karena banyak makna yang terkandung supaya jangan kita salah paham terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua adalah rencana Tuhan. Baik itu sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ataupun seperti sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita baca bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, kalau di sini memang di ayat yang ke-12 Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tapi kalau dalam terjemahan lama dikatakan karena disiksa Tuhan akan barang siapa yang dikasihinya. Ya, memang ajaran ini macam-macam bentuknya. Entah itu seperti ditegur. Nah, ajaran juga dikatakan hajaran. Ya, hajaran. Nah, hajaran yang memang membuat setiap anak-anak muda kadang-kadang lupa akan hajaran ini apa artinya dalam kehidupan kita. Ya, memang kalau kita mendengar sini bagaimana Tuhan bertindak seperti ya bapa kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya. Kalau kita mendapat istilah bapa sayang kepada anaknya adalah kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi. Ya, Tuhan memberi. Itu memang salah satu bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Dia memberi apa yang kita perlukan. Ya, tapi jangan hanya sebatas itu saja. Kita akan melihat sekarang tentang hajaran atau didikan Tuhan. Ya, atau kita bisa sebut juga ganjaran. Ya. Kita baca dari Ayub 5 ayat 17. Ganjaran. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ya, cukup dulu sampai situ. Ayat 18-nya. Ya, mengapa Tuhan memberi ganjaran kepada manusia? Ya, mengapa Tuhan memberi ganjaran kepada kita anak-anaknya? Yaitu kalau manusia atau anak-anak Tuhan itu jauh daripada Tuhan atau berbuat dosa kepada Tuhan. Ya, kita baca dari
Keluaran 34 ayat yang ke-7. Keluaran 34 ayat yang ke-7. Nah, supaya kita jangan salah paham dulu. Kalau ada yang menegur kita, ada yang memberikan kepada kita kasihnya lewat teguran. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Jadi setiap ada kesalahan, dikatakan di sini dia tidak membebaskan juga orang yang bersalah. Nah, jadi ada ganjaran dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Dari kesalahan-kesalahan kita bisa terjadi dampak-dampak yang dihasilkan. Ya, bahkan tidak sedikit juga yang berdampak kepada anak-anaknya, bahkan kepada cucunya, ya, berdampak. Ya, jadi akibat kesalahan. Misalnya ada seseorang melakukan kesalahan dalam hubungan, ya, dalam hubungan, misalnya sudah terjadi dulu sebelum menikah, sampai miliki anak. Tapi mereka akhirnya bertobat. Akhirnya bertobat. Mereka diampuni oleh Tuhan. Tapi anak-anaknya ada yang menanggung. Nah, contohnya kalau misalnya ada seorang anak mungkin sudah tersebarlah berita kemana-mana. Ini hasil hubungan yang tidak baik. Ya, anak-anaknya juga mengalami dampak dari kesalahan yang kita perbuat. Ya, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Itu contoh yang sangat kecil sekali. Ya. Seorang ayah misalnya ketahuan mencuri. Ya, ketahuan mencuri, dia mengaku. Tapi ketika karena sudah tersebar berita kemana-mana, anak-anaknya pun berdampak kepada kehidupannya. Nah, contoh-contoh kecil saja. Jadi ganjaran-ganjaran yang karena kesalahan-kesalahan kita bisa terjadi. Nah, bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, kita harus mengetahui, kita lihat kembali ayat yang tadi. Tapi kita harus lihat yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, harus kita ketahui bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan setia kepada kita. Nah, memang ada orang beranggapan bahwa Allah itu adalah Allah yang hanya mengasihi kita terus. Mengasihi, memberi, dia terus memberikan kemurahan pada kita. Kasih setianya itu memang tidak salah. Tapi dia juga adalah Allah yang adil. Ya, dia adalah Allah yang adil. Ya, adil ini kalau anaknya berbuat salah, tidak mungkin dibiarkan. Orang tua kalau anaknya berbuat salah tidak mungkin dibiarkan. Kalau ada seorang ayah melihat anaknya sedang main di kompor, tidak mungkin ayahnya itu menertawakan dia. Dia pasti akan pertama akan menegur dia. Nah, tapi kalau anak masih terus melakukan, dia akan menegur. Setelah itu kadang-kadang anak itu dipukul oleh ayahnya. Nah, pukulan ini bukan pukulan benci kepada seorang anak, tetapi ini adalah pukulan kasih sayang dari orang tua kepada anak supaya anak jangan melakukan hal yang serupa. Ya.
dari dosa yang kita lakukan. Nah, kalau kita mau mengaku, Tuhan akan mengampuni kita. Dan kutuk maut itu akan dilepaskan atas kehidupan kita. Itulah buktinya kasih Tuhan atas kehidupan kita. Tapi ada keadilan Tuhan yang berlaku juga. Ya, coba supaya hati-hati anak-anak kaum muda, supaya berbuat itu hati-hati. Ya, tidak sembarangan, tidak sembrono. Jangan sampai menyesal di akhirnya, atau jangan sampai menyesal di perjalanan kehidupan kita. Karena banyak kita tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin suatu hal yang buruk karena akibat dari kesalahan kita di masa lalu. Ya. Ingat Daud. Ingat Daud. Daud sudah diampuni oleh Tuhan. Dia sudah diberi panjang sabar oleh Tuhan ketika dia berbuat, ya, dia berzina kepada Bathsheba. Dia membunuh, dia berzina. Tapi Tuhan mengampuni kesalahannya Daud. Aku sudah ampuni. Tapi ada ganjaran dari apa yang dia perbuat. Apakah Tuhan membenci Daud? Oh, tidak. Apakah Tuhan membiarkan Daud? Tidak. Apakah Tuhan membenci anaknya Daud? Tidak juga. Yang Tuhan benci hanyalah perbuatan dari Daud. Perbuatan dosa dari Daud. Nah, jadi memang ada pemikiran dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah membenci manusia. Yang Tuhan benci adalah perbuatan manusia yang salah. Ya, kita pun seharusnya bisa berpikir seperti itu, semacam itu kepada setiap manusia. Kita mungkin ada seseorang yang salah kepada kita, ya kita bisa membenci, bukan membenci orangnya, tetapi perbuatannya kita tidak suka, tidak setuju. Ya, mungkin ada seorang kekasih, sepasang kasih, ya, kalau misalnya ada berbuat salah, ya memang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita jangan membenci orangnya, tapi kesalahannya itu kita perbaiki. Ya, apalagi kesalahan-kesalahan yang jahat, seperti mencuri dan lain sebagainya, membenci. Ya, kita tidak boleh membenci orang, tidak boleh membenci orang. Kita ngasihi orang itu, tapi mungkin kita tidak suka dengan perilakunya, itu wajar sekali. Ya, ingat Daud bagaimana dia diberi ganjaran oleh Tuhan. Bukan Tuhan membenci Daud, tetapi Tuhan sayang kepada Daud. Ya. Kalau misalnya ada seseorang yang mencuri, ya ketahuan mencuri sebanyak misalnya 50 juta. Wah, dia ditangkap oleh polisi. Dia ditangkap oleh polisi. Tapi dia mengakui perbuatannya. Dia mengakui perbuatannya. Dia mengakui kesalahannya. Dia minta maaf. Dia kembalikan. Dia kembalikan. Tetapi ada hukum yang berlaku. Ada hukum yang berlaku. Sekalipun dia sudah mengembalikan apa yang dia sudah curi, tetapi hukum itu harus membalaskan perbuatannya. Sekalipun dia sudah mengaku, tetapi dia sudah diselamatkan, dia sudah diampuni. Ya, itu yang penting. Tapi jangan lupa, setiap kesalahan yang kita buat bisa ada ganjarannya kepada kehidupan kita. Ya, jangan kira apa yang kita perbuat masih remaja, umur 15, 20, ya kita masih senang-senang begitu saja. Tapi dia lupa ada ganjaran yang akan dibuahi dari setiap kesalahan yang kita berbuat kepada Tuhan. Ya. Daud ini diampuni, tetapi ada ganjaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan mudah melakukan kesalahan kepada Tuhan.
Ya, yang mudah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang 11. Kita berkata, oh itu perjanjian lama saja. Oh tidak, ini perjanjian baru pun ada. Dan ini berlaku sampai sekarang. Kita anak-anak Tuhan. Ibrani 12 ayat yang 11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Dan yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, olehnya ini maksudnya oleh ganjaran-ganjaran yang Tuhan sudah izinkan dalam setiap kehidupan manusia. Nah, ada ganjaran-ganjaran dari kesalahan. Jadi apa yang kita perbuat sekarang memang seperti besok tidak terjadi sesuatu. Ya, lusa tidak terjadi sesuatu, sebulan malah kita berbuat yang lebih salah lagi, tidak terjadi suatu hal yang ya semua seperti biasa-biasa saja. Semua seperti hal-hal yang biasa terjadi, bahkan ketika orang melakukan kesalahan, hal baik bisa terjadi dalam kehidupan dia. Ya, itu seperti suatu kebalikan dari firman Tuhan sepertinya. Nah, tapi jangan salah, apa yang kita tabur itu nanti akan berbuah. Siapa sini yang pernah menabur tanaman atau menabur benih? Nah, kalau kita lihat orang menabur benih, apalagi menabur benih kesalahan, dia tidak secepat itu akan berbuah. Wah, kalau kesalahan itu ditanam, makin bertumbuh seperti baik-baik saja. Ya, seperti baik-baik saja, belum ada buahnya, tapi suatu ketika akan menghasilkan buah. Nah, itulah sebuah ganjaran. Buahnya ini ganjaran atas kehidupan kita. Semua seperti tiba-tiba saja terjadi. Ya, seorang itu merencanakan, apalagi saya seorang hamba Tuhan. Semua kita anak Tuhan. Kesalahan itu, ya kalau orang yang disebut anak Tuhan, dia memang seperti tidak terlihat berbuat salah. Nah, tidak terlihat berbuat salah, tetapi anak-anak Tuhan ini pandai sekali menyembunyikan jejak dosa. Pandai sekali menyembunyikan jejak dosa, tutup rapat-rapat, ya seperti Musa. Wah, kalau sekarang itu berbuat salah itu bukan suatu hal yang membanggakan, memalukan bahkannya. Wah, semua orang sekarang berusaha menutup-nutupi kesalahan. Kesalahan demi kesalahan ditutup-tutupi, apa jejak-jejak dosa ditutup-tutupi, akhirnya terbongkar. Nah, itu anak-anak Tuhan. Kalau anak dunia, wah bebas saja. Dia bahkan memposting segala sesuatu yang buruk, dia biasa-biasa saja, tidak ada yang munafik. Ya, tidak ada yang munafik. Tapi kalau anak Tuhan, termasuk saya, kita semua anak Tuhan, kadang-kadang kita menyembunyikan dosa bersama jejak-jejaknya supaya tidak terlihat. Bagaimana? Nah, itulah pintarnya anak-anak Tuhan. Ya, orang percaya bisa disebut gitu. Kita dikatakan orang percaya. Ya. Tapi kalau mengenai dosa ini pandai sekali menyembunyikan. Bagaimana supaya tidak ketahuan, ditutupi oleh berbagai macam hal, ya, sampai nanti akhirnya membusuk. Nah, begitulah dosa. Semakin lama itu seperti mayat. Seperti Musa mengubur mayat. Makin lama itu bau mayat itu pasti akan tercium juga. Nah, supaya kita jangan mudah melakukan dosa, berpikir dulu untuk melakukan dosa itu. Ya. Jadi setiap ganjaran ini, sifat dari ganjaran ini, yang pertama adalah mendatangkan duka cita. Nah,
duka cita atau juga tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Ya, mungkin sesuatu yang seperti dipermalukan oleh banyak orang. Wah, kalau misalnya kita dipermalukan, sakit sekali. Hidup kita seperti hamba, kemana-mana tidak berani, kemana-mana seperti orang itu sudah mengetahui dosa-dosa kita. Ya, dan sifatnya sementara. Nah, perlu kita ketahui, akibat kesalahan kita ada ganjarannya. Tapi ganjaran ini ya memang pertama mendatangkan duka cita, bukan sukacita. Ya. Dan juga sementara, waktunya tidak lama, sebentar saja. Jadi kita bedakan mana yang namanya ujian, mana yang namanya ganjaran. Nah, supaya kita bisa nanti memilah-milih apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah suatu ganjaran atau ujian dari Tuhan. Ya, jangan secepat itu kita katakan, wah ini ujian daripada Tuhan. Padahal adalah ganjaran daripada Tuhan. Atau mungkin inilah ganjaran daripada Tuhan, padahal ujian. Sehingga banyak orang yang putus asa ketika diberi suatu ujian. Padahal ya dia pikir ini adalah hukuman dari Tuhan. Nah, supaya kita sekarang mengerti apa itu ujian. Ya, ujian adalah masalah-masalah yang terjadi yang bukan diakibatkan dari kesalahan kita. Gak bisa dalam bentuk fitnahan, dipermalukan, tapi bukan karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan kita. Nah, tapi kalau ganjaran ini adalah peristiwa masalah-masalah yang terjadi akibat dari kesalahan kita. Ya, misalnya malas. Ya, kalau misalnya orang tidak bekerja, mengapa sudah setahun, 2 tahun tidak bekerja? Wah, ini ujian daripada Tuhan. Padahal dia malas. Wah, jangan kita berpikir semacam itu. Ini ujian daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan hal semacam ini. Padahal kita malas orangnya. Wah, kita dikucilkan oleh teman, tidak ditemani mungkin, misalnya semacam itu. Wah, ini ujian daripada Tuhan. Mereka semua salah. Padahal dia mulutnya tidak bisa jaga mulut misalnya. Wah, kehidupannya tidak bisa menutup mulut, lidahnya tidak dijaga, jadi dijauhi. Nah, contohnya semacam itu. Wah, ini mungkin ujian dari Pak Tuhan. Oh, tapi ketika dinasihati tidak mau, mudah marah. Ya, kalau orang semacam itu, bagaimana orang mau mendekatinya? Gampang baperan kalau anak-anak muda sebutannya. Ya, kita harus mengerti sekarang jalan kehidupan kita. Mana yang menjadi ganjaran, mana yang menjadi ujian. Ya. Mungkin kita dipitnah, itu dipitnah, saya dipitnah. Padahal benar-benar dia melakukan. Sampai dia bongkar mungkin ke sana sini, wah saya dipitnah dan lain sebagainya. Ya, kita sekarang berpikirlah secara dewasa, bukan seperti anak-anak lagi. Ya. Kalau anak kecil ya kita maklumilah. Dia salah. Terus dia malah marah, itu anak kecil. Nah, tapi kita bukan lagi anak kecil. Tapi kita adalah anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Ya, walaupun kita remaja, walaupun kita anak muda, tapi pemikiran kita sudah dewasa secara rohani. Jadi ada ganjaran dan ujian, itu sangat berbeda nilainya. Ya. Tapi terpujilah kita, atau bersukacitalah kalau kita benar-benar sekarang dalam masa-masa ujian. Bukan karena kesalahan kita, tapi memang karena kita mungkin dipitnah, tidak diberi keadilan. Itu bagus sekali kalau kita sudah mendapatkan ujian daripada Tuhan.
Jadi bagaimana sikap kita ketika ada ganjaran yang terjadi? Jadi bagaimana sih sikap yang terbaik kalau ada ganjaran yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita baca di ayat yang ke-11 dari Amsal 3. Tadi kembali. Nah, yang pertama itu janganlah kita menolak. Amsal 3 ayat yang 11. Janganlah kita menolak didikan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya itu sesuatu yang menyakitkan hati kita, nah, jangan dulu ditolak. Kita ikhlaskan saja suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu jangan kita menolak. Tapi kita dengan kerelaan hati menerima ajaran Tuhan atau didikan Tuhan atau bisa disebut ganjaran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani 12 ayat yang kelima. Hai anakku, ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, jadi perhatikanlah setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Jangan anggap enteng. Artinya jangan anggap enteng itu artinya perhatikanlah baik-baik. Nah, setelah kita menerima, ya kita perhatikan baik-baik apa yang mau Tuhan, ya apa yang mau Tuhan atur dalam kehidupan kita, walaupun itu seperti suatu yang berat dalam kehidupan kita. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Artinya perhatikan baik-baik didikan Tuhan itu. Ya, kita perhatikan baik-baik. Jangan anggap persoalan ini adalah persoalan yang biasa. Kalau itu suatu ganjaran daripada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah jangan putus asa. Artinya jangan tawar. Wah, kenapa ya Tuhan memberi saya semacam ini? Wah, Tuhan mengapa ya saya seperti dihajar oleh Tuhan? Ya. Ini kalau ganjaran ya. Saya garis bawahi kalau ganjaran. Ya, kalau ujian nanti beda-beda lagi sikap yang terbaiknya ya. Ya. Jangan tawar hati. Jangan putus asa ketika ada ajaran, ada ganjaran dalam kehidupan kita. Ya, jangan putus asa. Kadang-kadang ketika ada ganjaran, anak-anak muda itu putus asa. Baru saja dinasihati putus asa. Baru saja disentil dikit oleh firman Tuhan, wah sudah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Wah, baru saja Tuhan memberikan peristiwa yang besar, sudah marah-marah kepada Tuhan. Ya. Dan yang keempat adalah saatnya kita. Nah, selanjutnya, yang keempat itu adalah saatnya kita mengoreksi diri. Ya, mengoreksi diri. Ya, mengoreksi diri dalam kehidupan kita. Jangan ada perasaan untuk menyalahkan orang lain. Nah, bodohnya kita kalau kita ada masalah, kita lapor sana sini, kita salahkan sana sini orang itu. Ya padahal belum tentu dia yang salah, kita yang salah. Ya. Ini ganjaran-ganjaran kalau kita tidak perhatikan dengan baik-baik, yang akan menimbulkan ganjaran-ganjaran yang lain. Nah, kita lihat saja kita lihat di Amsal. Nah, Amsal 17 ayat yang 10.
Nah, ini orang-orang yang memperhatikan didikan Tuhan. Amsal 17 ayat yang 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan kepada orang bebal. Ya. Satu hardikan, ya, kalau dalam bahasa terjemahan ya lama dikatakan sekali punya tegur itu lebih masuk ke dalam hati orang yang berbudi daripada palu 100 sebat kepada orang bodoh. Nah, kita jangan jadi orang bodoh. Ya, kalau orang bodoh sekali tidak mengerti, 2 kali tidak mengerti, 4 kali tidak mengerti, sampai 100 kali pun dia tidak akan mengerti. Dia terus membela dirinya. Tapi kalau orang yang berpengertian, 1 kali hardikan itu lebih masuk. Nah, itulah bodohnya anak-anak Tuhan kalau kita tidak mengerti ganjaran itu. Jangan semudah itu dikata, wah saya ujian. Ujian itu kalau ujian itu nilainya lebih tinggi lagi nanti. Tapi kalau ganjaran kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Suatu hardikan itu lebih masuk, lebih meresap kepada orang yang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bodoh. Ya, saat-saatnya kita koreksi diri kehidupan kita. Kalau ada salah, mengakulah kepada Tuhan. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Terus kita akan lihat tujuan dari ganjaran. Tujuan dari ganjaran yang pertama adalah untuk mendidik kita. Ya, untuk mendidik kita. Seperti tadi ada seorang anak kecil, misalnya dia main kompor, cekak ceklek. Orang tuanya tidak mungkin membiarkannya. Dia pertama akan memberi teguran, anak, jangan situ. 2 kali dia lanjutkan sampai mungkin 3 kali. Nah, mungkin ya orang tua pasti akan datang kepada anak itu. Dia akan memisahkan. Ya, dia akan memisahkan dari kompornya itu. Kalau anak itu masih nakal, dia akan dipukul. Ya, itu mendidik kita. Yang kedua, tujuan dari ganjaran itu adalah untuk membuktikan bahwa kita adalah anaknya. Kita baca di Ibrani 12. Ibrani 12 tadi. Ibrani 12 ayat yang ke 8. Boleh ayat yang 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Nah, jadi ganjaran ini memang suatu hal yang diizinkan oleh Tuhan kepada setiap orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Ya, yang memang anak. Tapi kalau kita bebas dari ganjaran yang harus sebenarnya kita derita, kita menolak didikan Tuhan. Wah, ngamuk-ngamuk. Nah, sebagainya. Maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, anak-anak gampang itu anak-anak haram. Kalau dalam terjemahan nama itu anak-anak haram. Anak-anak yang tidak halal. Itulah. Anak-anak Tuhan, kalau diganjar oleh Tuhan, bersukacitalah. Berarti kita masih diakui sebagai anak. Ya. Kita diakui sebagai anak. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal suatu kesalahan, kok nggak diganjar ya? Sekali 2 kali tidak diganjar oleh Tuhan. Wah,
pertanyaan besar. Malah itu menjadi pertanyaan besar, apa kita sebagai anak-anaknya? Anak-anaknya atau bukan? Kita melakukan hal semacam ini. Malah kita bersukacita. Malah kita tetap melakukannya. Semakin melakukannya semakin bersukacita, tidak ada ganjaran. Kita hati-hati di sini. Kita bisa jadi bukan anak-anaknya Tuhan. Ya, kita bisa jadi bukan anak-anak Tuhan. Saya tidak akan mengada-ngada dalam hal ini. Ya, tidak mengada-ngada dalam hal ini. Tapi ini ada yang dikatakan dalam Alkitab. Nah, ganjaran. Ya, tapi kalau kita di akhir ditegur, nah puji Tuhan. Itu adalah suatu kasih sayangnya Tuhan. Ya, tujuan dari ganjaran Tuhan. Ya, selanjutnya yang ketiga, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau anak kecil tadi, terus memainkan api, dibiarkan oleh orang tuanya, akhirnya rumah bisa kebakaran. Ya, bisa kebakaran. Bukannya hal yang baik terjadi, malah hal yang buruk. Tapi untung Tuhan itu akhirnya bisa menegur. Seorang ayah bisa menegur, bisa menghalangi. Akhirnya tidak terjadi kebakaran, akhirnya kebaikan. Ya, mungkin kita bisa berkata, wah terjadi suatu hal yang bisa terjadi. Ya, tapi kalau misalnya dilanjutkan, kita bisa menjadi, ya, suatu peristiwa itu bisa terjadi yang lebih parah lagi. Ya, ayat yang ke-10 di Ibrani yang ke-12, ayat yang 10. Ya, boleh ayat yang ke-9 saja. Ayat 9 sampai yang 10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Selanjutnya, sebab mereka yang mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Orang tua mendidik sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh orang tua. Tapi Tuhan itu menghajar untuk kebaikan kita. Kebaikan kita. Itu yang ketiga, untuk kebaikan kita. Yang ketiga, untuk menguduskan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, ayat selanjutnya, ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir kita buka di Ayub saja. Ayub 5 ayat yang ke-18. Ayub 5 ayat yang ke-18 nanti. Boleh 2 ayat yang tadi. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, jadi suatu ganjaran ini adalah salah satu bentuk dari kasih karunia Tuhan juga. Nah, tujuan dari ganjaran adalah untuk kita bisa tetap dalam kasih karunia Tuhan. Ya, puji Tuhan. Supaya jangan ada menimbulkan akar yang pahit, ya, dan lain sebagainya. Ayat yang terakhir saja. Ayub 5 ayat 17. Ayat 18, maaf. Ayub 5 ayat yang 18. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula.
Ya, jadi saat-saat ganjaran itu terjadi, memang tidak menimbulkan sukacita, bahkan menimbulkan duka cita dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan membuat ganjaran itu untuk kebaikan kita. Ya, artinya dia tuh mempedulikan kita. Ya, kalau kita diteruskan, dibiarkan oleh Tuhan, tidak digubris oleh Tuhan, walaupun kita salah, itu berarti dia ayah atau bapak yang jahat. Tapi kalau dia mendidik kita, memberi ganjaran kepada kita, dia artinya juga mempedulikan kehidupan kita. Dia tahu masa depan kita mau dibentuk seperti apa oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu janganlah menolak ganjaran atau didikan Tuhan. Tapi karena kebaikan Tuhan, ketika dia memukul, dia melukai, dia membebat, dia memukuli, tangannya menyembuhkan pula. Kita nyanyikan lagu Allah Mengerti. Ya, terpujilah nama Tuhan. Banyaknya kita tidak mengerti, apalagi kita anak-anak pemuda. Banyak, bahkan kadang seluruh kehidupan kita tidak mengerti sama sekali. Ya, hanya mengerti adalah Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yang penting di sini adalah sikap kita terhadap ganjaran yang diberikan Tuhan. Jangan kita menganggap hal-hal yang biasa saja, tapi jangan membuat kita tawar hati, putus asa. Saatnya kita mengoreksi diri kita, saatnya kita melihat dalam diri kita. Kalau ada kesalahan, cepatlah kembali kepada Tuhan. Jangan berbuat lagi, jangan berbuat lagi. Tapi kalau tidak ada kesalahan, ini adalah kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
memang mendatangkan duka cita dalam kehidupan kita. Kita mungkin banyak pertanyaan dalam kehidupan kita, tapi kita tetap memandang Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang kusimpan dalam mungkin banyak sekali perkara yang terjadi. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah Tuhan tidak mempedulikan kita? Kalau kita mau mengaku, Dia secepat itu akan membentuk kita, mempedulikan kita. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bab Allah mengerti, Allah mengerti. Cukup satu ganjaran saja membuat kita mengerti. Haleluya. Jangan seperti orang bebal, ada 100 pukulan dia tidak mengerti. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita mengerti sekarang, Allah yang mengerti, mempedulikan kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapa mengerti, tak akan pernah dibiarkannya. Haleluya. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mengerti Tuhan, suatu ganjaran yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Peristiwa-peristiwa yang besar bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saat-saat yang tepat untuk kita kembali kepada Tuhan, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati, jangan kita menolak didikan Tuhan, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu didikan atau ganjaran mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu adalah bentuk kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyata sekarang kekuatan kami adalah dalam firman-Mu. Jangan biarkan kami malas untuk membaca firman, jangan biarkan kami malas untuk beribadah kepadamu. Itu ada dampaknya akan kita hasilkan. Dampak yang buruk bisa terjadi. Tapi bukan karena dampaknya kita mau kembali kepada Tuhan, tetapi memang kita mengasihi Tuhan dengan tulus kepada Tuhan. Bukan karena kita takut karena dampak yang dihasilkan, tapi karena kita juga ingin berubah menjadi lebih baik lagi, bahkan menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, sekolah dan studi kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang mengajar kami lewat firman-Mu. Jadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan di mana saja kami berada, dan berikan pekerjaan pada mereka yang sedang tidak bekerja.
Engkau nyatakan kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, bahkan kasih dan penyertaan-Mu Engkau berikan pada kami Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan pada kami jalan keluar atas masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.